Selama saya juga ngajar, karena ini saya sedikit cerita pengalaman saya dulu bahwa saya sebetulnya core S1-nya di ilmu komunikasi, tapi karena dari tahun 2005 saya ngajar itu banyaknya di DKV, maka saya akhirnya ngambil S2-nya di desain. Nah, dari situ kemudian saya jadi banyak mendapatkan ilmu ya, tentu dengan desain, bukan hanya hal yang sifatnya technically ya. Nah, saya ingin hari ini kita coba blend. Jadi ada hal-hal yang sifatnya knowledge, tapi juga nanti ada hal-hal yang sifatnya kita mesti praktek ya. Simpel lah prakteknya. Karena saya juga nggak mungkin ngajarin gimana caranya pakai Corel hanya dalam waktu 2 jam atau pakai Photoshop dalam waktu 2 jam kan gitu ya. Jadi saya hanya akan memberikan gambaran-gambaran saja. Apa sih sebetulnya yang mesti tampil dalam sebuah ruang visual gitu. Baik, saya diamanahi untuk menyampaikan tentang bahwa dunia public relation itu nanti akan syarat bukan hanya berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya verbal, tapi juga di era digital ini kita mau tidak mau harus berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya visual bahkan audiovisual. Maka di sini mesti ada skill tambahan lah kira-kira begitu. Bagaimana mengemas pesan agar lebih eye catching, agar lebih bisa sampai pesannya kepada orang, yaitu mesti ada semacam alat bantu kira-kira begitu. Nuansa pandemik ini kan kita sering lihat di mana-mana himbauan untuk 3M ya, mencuci tangan, misalkan kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak. Nah, kenyataannya bahwa manusia sebagai makhluk yang katanya menurut teori 82% adalah visual, mereka juga akhirnya butuh untuk merepresentasikan sesuatu yang sifatnya verbal tadi secara visual. Nah, kira-kira hari ini kita akan coba memahami dulu yang paling mendasar ya, mengenai elemen-elemen visual yang ada dalam sebuah tampilan apa saja. Oke, saya akan share screen. Oke. Ya. Jadi untuk penghantar yang pertama ini kita pahami dulu apa saja sih sebetulnya elemen-elemen visual yang mesti ada dalam sebuah tampilan layout. Karena pada prinsipnya layout apapun dia default saja sebenarnya ya. Jadi mau itu nanti poster iklan di Instagram, mau itu nanti poster film, mau apa, ini pasti ada elemen-elemen yang dihadirkan di situ. Nah, saya pengen analisis dulu nih. Pengen karena saya biasanya kalau sama mahasiswa juga biar mereka tidak terlalu sangat tekstual textbook dan kita juga sebenarnya bisa mengidentifikasi, kita belajar dulu. Oke, di depan kita ini ada poster majalah film ya. Nah, saya pengen tahu ini ada elemen apa aja ya. Saya pengen ke siapa nih sambil kenalan ini. Ada Pak Anintio ya. Pak Anintio. Ya. Pak Anintio, boleh kita berkenalan Pak Anintio? Boleh, Pak. Ya, Pak Anintio dari mana ininya, Pak? Dari Temanggung, Pak, Jawa Tengah. Oh, sekarang berarti posisi sedang di Temanggung, Pak? Iya. Luar biasa, Pak Anintio. Jauh-jauh dari Temanggung. Pak Anintio, aktivitas sehari-harinya apa, Pak? Saya ngelola yayasan. Gimana, Pak? Ngelola yayasan. Ya, oh yayasan ya, iya. Kalau ini pengelola yayasan ya Pak ya. Kalau spesifik pekerjaan Bapaknya di yayasan itu apa Pak? Kalau boleh tahu? Ini kebetulan sekarang nyambi menjadi humas. Oh gitu ya, bagus ya. Ya mungkin nanti juga harus ini ya Pak ya, pada akhirnya kan humas juga dia mesti masuk pada digitalisasi ya Pak ya. Biasa pakai Instagram Pak? Iya, pakai Instagram. Instagram pakai. Ya. Biasanya itu kalau bikin poster-poster untuk announcement pengumuman atau ada event apa untuk diumumkan pakai apa Pak? Pakai desain ya? Ya, desainnya betul Pak. Pakai Corel Draw.
Oh, hebat. Berarti Bapak udah expert ya. Karena Enggak mau guna expert. Corel nih. Bapak di tampilan Bapak kan itu ada 3 poster film ya Pak ya? Iya. Oke, di 3 poster film itu kira-kira ada apa aja tuh Pak? Ada elemen visual apa aja Pak? Elemen visual ya. Ya. Ada tulisan. Oke, ya. Gambar orang. Ya, ada tulisan, ada Dan, gambar orang. Background ya. Ada background ya, kata Pak Anindyo ada apa namanya? Ada tulisannya kan gitu ya. Kemudian ada objeknya ya kan gitu ya. Iya. Ada backgroundnya. Oke, makasih Pak. Boleh ditutup lagi mic-nya. Siap. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang dia selalu harus muncul dalam sebuah ruang visual. Setidaknya ada 2 lah. Kalau secara dari disiplin komunikasinya, ada hal-hal yang bersifat visual, ya, dan ada hal-hal yang bersifat verbal, tapi verbal ini kemudian divisualkan. Ini yang kita sebut dengan tipografi, ya. Nanti kita akan jelaskan di tengah-tengah ini. Jadi teks itu ketika dia harus diolah agar bagaimana orang kemudian bisa tertarik membaca teks itu memang harus diolah. Nah, pengolahan teks inilah dari mulai memilih teksnya dan sebagainya yang kita sebut dengan tipografi. Oke, baik. Kita masuk ke garis ya. Jadi yang pertama adalah elemen garis. Garis ini pada akhirnya saya nggak akan di sinilah karena saya pikir ini buat ke mahasiswa aja ya. Nah ini nih, fungsi aja ya. Saya langsung masuk ke fungsi. Jadi fungsi titik adalah sebagai fokus dari tampilan. Kalau kita melihat sasaran anak panah ini, kita pasti mata akan tertuju pada yang kuning. Dan gitu. Kenapa? Karena yang kuning ini adalah poin yang paling besar. Sama, ketika kita ada di sebuah tampilan visual, itu mata orang sebetulnya tidak langsung menangkap satu ruang yang utuh seperti itu. Dia pasti akan tertarik menempati satu dots dulu, satu titik. Nah, titik di sini bisa jadi memang berbentuk. Ya? Oh, ada yang ini kebuka ya mic-nya siapa ya? Kita ambil pensilnya. Maaf, ini yang mic-nya. Oh, sudah ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, nah jadi yang dimaksud dengan dot ini bukan berarti bentuknya harus dot ya, tapi bahwa itu menjadi satu ruang yang menjadi pusat perhatian pertama. Oke, nah saya ambil contoh bagaimana implementasinya dalam desain ya. Nah ini kalau Bapak Ibu ada yang pernah tahu belajar kuliah di DKV, ada yang disebut dengan nirmana. Ini nirmana ini bagaimana mengolah bentuk-bentuk sederhana ya jadi sesuatu. Ini kalau kita lihat ini cuma mainin dot saja ya, yang gambar kiri atas kan. Nah ini nanti yang gambar kanan atas ini bagaimana dot yang bentuknya sama tapi dimainkan warnanya sehingga jadi punya pesan kan gitu ya. Nah ini kalau kita lihat di di fashion ini ada yang kita sebut dengan polka dot. Nah, kalau di kemasan ya, yang cetak begini di grafis. Nah, ini yang disebut dengan elemen-elemen yang menarik perhatian. Kalau Pak Zain ya, saya mau kenalan dengan Pak Zain ini. Pak Zain dari mana Pak Zain? Asalnya? Dari Surabaya, Pak. Oh, hebat. Ini orang-orang jauh semua ternyata. Bapak aktivitas apa Pak sehari-hari, Pak? Aktivitas di rumah zakat, Pak, sebagai media relation officer. Wah, tuh ini mah nggak usah dilatih lagi yang begini mah. Harusnya Bapak ini yang melatih kami ini sebagai media relation officer. Saya masih junior, Pak. Perlu gitu? belajar dari senior. Oh, gitu. Tapi kalau kumisnya sudah senior tuh, Pak. Pak Jain, ini kalau Bapak lihat tampilan yang kanan bawah ya, Pak ya? Ya. Ini menurut Bapak dot mana yang paling menarik perhatian, Pak? Kan ini ada beberapa gambar donat nih. Donat ya. yang mana? Yang ada dotnya warna-warni. Yang warna coklat ya, terus ada warna-warninya ya. Ya. Kenapa menurut Bapak itu paling menarik perhatian, Pak? Karena yang paling mencolok menurut saya. Berarti warna ya. Nah, tadi. Terima kasih ya Pak Zain ya. Sama-sama, Pak. Pak. Ketika sebuah elemen visual nanti kemudian dipadukan lagi dengan elemen visual lainnya, dia jadi punya nilai yang berbeda.
Bapak Ibu, apakah sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Oke, sudah terlihat ya. Maka saya akan coba menyampaikan ini. Perkenalkan, nama saya Razi Razak, ya, sebagai dosen TELU. Nah, ketika kita bicara mengenai storytelling, maka kita akan perlu mengetahui sebenarnya definisi daripada storytelling tadi itu ya. Storytelling sebenarnya cerita ya, tapi cerita yang punya power, punya kekuatan. Untuk apa? Tuh memberikan informasi ya, informations ya, untuk membujuk, merayu, melakukan persuasi, dan sifatnya adalah emotional message ya, sehingga ada respon emosional daripada publik, itu yang kita inginkan. Lalu setelah ada emosional tadi, ada dukungan, ada koalisi, ada inisiatif untuk membangun civil society ya. Nah, ini konteks yang menurut saya ketika kita bicara mengenai storytelling untuk public relations ya. Jadi ini kaitan dengan emosi, kaitan dengan informasi. Jadi informasi saja, oke, mungkin ada informasi data statistik, data apa. Kalau tidak bisa membangun emosi daripada audiens kita, maka dukungan tidak akan terbentuk gitu ya. Karena kita bicara mengenai narasi-narasi di sana, mengenai plot-plot nanti di sana, gitu. Ya. Nah, maka perlu adanya pesan yang bisa membangun emosional daripada masyarakat atau publik tadi. Nah, menjadi garis bawahi ya, menjadi sesuatu yang penting. Cerita yang menarik itu akan menarik sebuah perhatian ya. Dan ini jadi konten dari public relation profesional ya. Gitu. Nah, ada perspektif dalam cerita itu, kita dalam membuat cerita tadi, dalam kepentingan public relation tadi, itu kita menanamkan perspektif versi kita, versi pemahaman kita kepada publik ya. Kita harus tanamkan dia sehingga dia nanti tumbuh kembang ya. Bagaimana cara menanamkan cerita kita? Ya kalau masa lalu kita dengan conversation, bicara, dengan percakapan, tapi dengan ditemukannya teknologi komunikasi dengan media massa. Nah sekarang yang lagi berkembang adalah new media tadi. Ya. Kalau zaman dahulu misalnya konteksnya untuk membangkitkan semangat untuk Indonesia merdeka misalnya. Saya masih ingat dalam literatur itu salah satu gerakan Muhammadiyah itu memasang poster-poster di Ponorogo. Karena di Ponorogo itu dianggap gambar yang punya kekuatan untuk membangun emosional masyarakat Jawa. Jadi setiap dia punya setiap dia punya acara Muhammadiyah tadi, Ponorogo dipakai sebagai ikonnya. Nah itu membangun tadi dukungan inisiatif masyarakat, social society untuk Indonesia merdeka itu di zaman prakemerdekaan ya. Nah, kalau di konteks sekarang banyak sekali orang membuat gambar, picture, tulisan ya di media massa dan media itu membangun perspektif ya sehingga itu membangun gerakan masyarakat untuk melakukan sesuatu. Apakah alangkah baiknya kalau ini kita digunakan dalam organisasi kita atau di tempat kita bekerja? Nah, dalam storytelling ada dua, ada plot master dan ada teknik naratif. Plot master itu nanti saya akan kasih 20 plot ya, cerita-cerita apa yang biasa memang dihadirkan di masyarakat. Lalu bagaimana teknik naratif? Naratif itu bagaimana kita menceritakan narasinya gitu. Karena suatu data itu jadi tidak menarik kalau kita tidak melakukan narasi, ya. Gitu. Nah, kenapa kita perlu mengetahui storytelling tadi? Ya, karena kita sering menghadapi krisis. Kita tidak tahu krisis itu kapan ada. Terus juga dengan storytelling juga kita bisa membangun identity, bisa juga melakukan branding, juga bisa mengelola reputasi. Karena itu untuk
para profesional PR, skill storytelling ini sangat dibutuhkan. Nah, kalau kita mau bercerita dalam konteks PR, apa yang mau kita ceritakan? Ya bisa story, bisa juga mitos, mitologi. Ternyata mitos itu memang diperlukan ya, gitu. Apa yang harus kita ceritakan dalam storytelling? Ya, saya membaginya dalam 5 item. Misalnya kita menceritakan tujuan organisasi kita. Kadang-kadang tidak semua orang tahu tujuan daripada organisasi yang tempat kita bekerja, dan publik juga tidak tahu. Nah, ini untuk menceritakan, memberitahukan ini message-nya itu lebih apa ya? Lebih menarik apabila bentuknya adalah cerita, story. Lalu mengenai sejarah organisasi, kan setiap organisasi juga menceritakan dulu once upon a time, dahulu kala organisasi ini berdiri begini, diinisiasi oleh begini. Itu adalah sejarah organisasi. Kalau kami di Telkom University ada namanya KOKA ya, KOKA itu. Nah itu semua pegawai, dosen, tenaga pendidik semua diceritakan. Oh, Telkom dulu awalnya seperti ini, nanti dia berkembang seperti ini, sekolah tinggi sekarang menjadi university. Itu melakukan story ya, story. Gitu. Lalu dimunculkan who is the heroes. Dalam story kan pasti ada pahlawannya gitu. Siapa sih pahlawannya gitu. Nah, lalu muncullah informasi-informasi pendukung tadi. Nah, sifatnya semua itu ketika dimunculkan tujuan itu adalah bentuknya adalah persuasi ya, mencoba untuk membujuk dan merayu audiens. Nah, dalam storytelling tadi, ketika orang bercerita tadi, storytelling, cerita menceritakan tadi, kita bisa mengetahui identifikasi, dan kita merasa empati, dan kita terlalu teringat-ingat, karena ketika ada pesan yang disampaikan dengan bercerita, kita merasa, oh kita bagian dari dia, terus lalu kita selalu teringat apa yang dia katakan, lalu kita bisa mengidentifikasikan siapa dia, maunya apa, tujuannya apa, gitu. Lebih mengenal ya daripada organisasi yang melakukan storytelling tadi. Nah, dalam storytelling ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu dasar daripada narasi yang ingin kita sampaikan. Lalu di sana ada retorika, ya retorika itu bentuknya adalah silogisme ya. Lalu ada prinsip persuasi yang perlu kita perhatikan. Oke, dalam PR tadi ya, ini sambil mirip, maaf nih saya kebuat 2 kali. Nah, ini ada bagaimana sih cara menceritakan cerita tadi, storytelling menjadi menarik ya. Pertama, jangan lupakan unsur budaya. Karena budaya selalu menarik untuk diceritakan, culture. Tidak ada habisnya. Budaya dibicarakan tidak ada habisnya, dan Indonesia adalah pusat budaya ya. Pusat budaya. Saya kuliah di Solo, orang Jerman pun untuk belajar budaya datangnya ke Solo ya. Di Universitas 11 Maret mereka belajar budaya. Ya. Terus yang kedua yang menjadi menarik lagi adalah menceritakan mengenai politik. Ya. Lalu menceritakan mengenai persepsi. Persepsi itu apa ya? Ya, persepsi itu pandangan kita gitu. Ada orang mengatakan, ayo kita samakan persepsi. Ya bagaimana bisa sama gitu kan? Setiap manusia punya pandangannya sendiri-sendiri. Kalau kita merujuk kepada teori social judgment teori, serif and serif, sudah jelas dibagi dalam 3 latitude. Latitude projections, latitude acceptance, dan satu lagi adalah yang latitude yang ya degree area. Nah, jadi kita harus paham setiap person orang yang mau kita persuasi tadi dengan storytelling tadi, mereka punya ketertarikan, entah budaya, entah politik, atau persepsi kepada isu-isu tertentu. Ya, ini harus kita perhatikan.
tampilkah Ibu Bapak? Sudah. Oke, baik. Hari ini bahasanya saya harap tidak berat begitu, karena nanti saya akan menyertai berbagai studi kasus. Ada studi kasus yang di Telkom sendiri yang saya handle, kemudian ada studi kasus di Pizza Hut, kemudian ada studi kasus di Rumah Zakat, dan ada studi kasus yang saya alami ya, saya handle di tahun saya di sana. Kemudian ada studi kasus di Exxon Mobil di Bojonegoro. Judul hari ini kemudian saya mengangkat Initiating a Communication Crisis Management Plan, a Corporate Applicative Approach. Sederhananya adalah dalam setiap tindakan kita selalu berpotensi krisis, selalu berpotensi menimbulkan krisis. Terlebih kemudian krisis komunikasi itu menjadi di tahun-tahun ini khususnya ketika pandemi menjadi satu hal seksi yang kemudian sering diperbincangkan. Contoh kemarin ada tamparan menohok gitu ya bagi saya seorang pemimpin kalau sudah mengutarakan itu dalam satu konteks forum yang besar. Ketika itu Presiden Jokowi meminta bahwa sosialisasi vaksin Sinovac itu bisa dilakukan dengan jauh lebih baik dan tertata dibandingkan proses rilis yang dilakukan terkait dengan Omnibus Law kemarin. Masalah yang kemudian dicatat oleh baik gitu, ternyata adalah pada masalah proses komunikasinya. Sehingga ada satu gambaran besar, krisis itu terjadi atau kemudian serangan yang terjadi itu adalah karena gagalnya melakukan manajemen komunikasi yang akhirnya berpotensi pada masalah krisis. Tetapi sebetulnya krisis itu bisa dilihat dan diantisipasi di depan. Saya berbicara based on case study dan kemudian saya sharing riset saya. Saya melakukan satu riset tersendiri begitu untuk masalah COVID-19 dan proses penanganan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Insya Allah publish di akhir tahun ini. Nanti mungkin saya bisa sharing ke Ibu Bapak. Oke, saya mau membuat satu kesepakatan dulu gitu ya. Saya mau menyamakan persepsi dulu dengan Ibu Bapak. Kenapa krisis yang harus dibahas? Kenapa kemudian krisis ini menjadi satu kajian yang menjadi relate dengan pekerjaan kita semua? Karena kalau saya lihat Ibu Bapak yang hadir, kemudian banyak sekali berinteraksi dengan berbagai stakeholder, banyak sekali berinteraksi dengan berbagai media yang akhirnya potensi-potensi krisis dalam proses manajemen komunikasi di korporat yang Ibu Bapak lakukan ini menjadi highly potensial, yang artinya memiliki potensial yang tinggi terjadinya krisis. Kalau saya boleh mengutip, semoga pembawaan saya tidak seperti lecture ya hari ini, karena harusnya berbeda begitu ya. Saya harap begitu. Kalau saya boleh mengutip landasan teori landasan empiris begitu yang disampaikan oleh Della 2019 gitu ya, crisis have become inevitable and permanent feature of modern society. Dia bilang krisis itu menjadi hal yang tidak terduga tapi pasti terjadi pada keadaan konteks modern society. Tentunya modern society ini disandingkan dengan percepatan atau akselerasi adaptasi teknologi. Itu yang menjadi poin. Karena kemudian krisis itu menjadi sesuatu yang akhirnya permanen begitu, yang pasti akan menghampiri, maka itu berimplikasi kemudian menunjukkan linearitas terhadap organization crisis inevitable effect stakeholder groups, yang artinya ada satu hal linear bahwa krisis tersebut ketika ada krisis maka yang terkena efeknya ada stakeholder
stakeholder groups ya. Stakeholder groups yang kita maknai di sini bukan hanya external stakeholder yang ada media, ada kalau mungkin dari rumah zakat adalah donatur atau kemudian investor, konsumen, tetapi juga pada konteks internalnya, pada employee di korporat itu. Itu landasannya kemudian saya mau cerita dulu kenapa kita ngomongin krisis hari ini. Karena kemudian krisis itu menjadi satu hal yang akhirnya pasti menghampiri kita, tetapi yang tidak pasti adalah pada isunya. Maka sebuah bentuk preparation, saya lihat sejauh yang saya tahu, untuk CMPP ini belum semuanya dimiliki oleh korporat. Include rumah zakat juga belum punya CMPP, Communication Crisis Management Plan, sejauh yang saya lihat, sejauh yang saya tahu. Yang saya pernah tahu dengan pasti yang punya CMPP dan saya lihat prosesnya adalah pada ExxonMobil di Bojonegoro. Dia punya Handbook of Crisis Communication Management Plan. Jadi dia tahu, saya selingi dengan studi kasus. Waktu saya ke sana dengan Mas Reksi gitu ya, Mas Reksi adalah satu bagian di PR gitu ya untuk di Exxon yang menghandling berbagai hal. Di bawah Mas Reksi itu ada media relation, kemudian ada CSR department, kemudian ada public affair, dan ada departemen crisis communication-nya di Exxon. Saya tertarik dengan dua hal sebetulnya ketika saya ke Exxon. Saya tertarik pada CSR-nya karena kemudian saya sudah mencoba meluruskan jalan dan niat saya dan tidak mendua begitu ya untuk kajian CSR gitu. Tapi agaknya ke sini saya tetap masih mendua dengan berbagai kajian lainnya. Kemudian saya juga melihat tentang manajemen crisis communication-nya. Di situ dia punya handbook, jadi nanti di belakang ada assignment terakhir, the last assignment yang akan kita berikan adalah mengidentifikasi krisis apa yang akan muncul. Tetapi sesuai dengan pekerjaan ibu bapak sendiri. Ibu bapak, ya kalau misalnya ibu bapak pegang di sosial media, potensi-potensi krisis apa yang muncul, yang berpotensi muncul ketika melakukan pengelolaan itu. Itu yang dilakukan Exxon setidaknya, dia tebal sekali, mungkin ada berapa ratus halaman gitu ya. Kenapa itu Exxon lakukan? Karena yang namanya mining, oil and gas corporation, itu selalu bermasalah. Mulai dari hanya pembukaan lahan, kemarin saya barusan ngisi satu eksklusif webinar, dan kebetulan yang datang itu, saya berbicara tentang integrated CSR communication. Kebetulan ada peserta, karena eksklusif hanya 12 korporat waktu itu yang datang, ada dari Mandiri, ada dari BRI, ada dari mining, kemudian ada dari teman-teman Kita Bisa. Itu saya menyoroti yang di mining ini. Dia bertanya, bagaimana cara saya melakukan stakeholder management di pembukaan lahan saya yang baru. Jadi, PT Coal Indonesia kalau nggak salah di Kalimantan itu, dia mau membuka lahan baru untuk miningnya dia di tempat baru. Nah, tetapi dia punya masalah di tempat yang lama itu ada pemetaan stakeholder yang salah, sehingga akhirnya itu menjadi bumerang bagi korporat itu. Artinya apa? Yang pertama saya bilang adalah pertama tentu kemudian stakeholder manajemennya salah, stakeholder mapping-nya salah, stakeholder manajemennya salah, dan pastinya tidak ada crisis management plan yang communication crisis management plan yang dia buat. Itu sekelas PT Coal Indonesia. Nah, ada Instagram engagement. Jadi Instagram engagement itu ialah keterlibatan, ketertarikan, dan interaksi dari followers terhadap foto, video, Instagram stories, dan segala konten yang dibagikan di Instagram. Jadi engagement ini sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan akun Instagram dan pemasaran bisnis online, karena melalui engagement ini kita bisa melihat interaksi publik kita di Instagram terhadap konten kita itu seperti apa, yang mereka suka nggak ya, kemudian rentang usianya atau rentang atau gendernya kebanyakan yang melihat apa ya gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan konten kita dengan kebanyakan publik kita di Instagram. Kemudian dengan menjaga hubungan baik, followers akan merasa punya hubungan personal dengan kita, dengan
institusi kita. Kemudian mereka merasa lebih diperhatikan terhadap apa yang mereka butuhkan melalui interaksi. Tak heran engagement itu gencar di-push atau menjadi fokus utama dari institusi. Nah, sebelumnya, Casey ingin menghubungkan sedikit dengan materi Pak Sufyan kemarin. Sebelum memikirkan langkah engagement, harus melakukan public centraling kalau tidak salah ya. Jadi kita harus memahami publik kita di Instagram tuh siapa aja sih, kemudian rentang usianya dari berapa sampai berapa sih, kemudian mereka mengakses Instagram tuh biasanya hari apa, jam berapa, dan yang lainnya. Maka dari itu, kalau kita sudah punya datanya, sudah lengkap, kita bisa mengatur istilahnya itu target kita, mengatur apa ya, rencana kita untuk posting itu baiknya seperti apa dan kontennya seperti apa. Baik. Nah, ini ada beberapa tips and trick cara untuk mengimprove engagement Instagram kita. Yang pertama itu ada gunakan tema dengan warna kuat dan solid. Jadi ini menjadi ciri khas dari Instagram institusi tersebut. Jadi kalau misalkan Casey melihat Instagramnya, misalkan sebut saja Gojek itu hijau putih, itu menjadi ciri khas. Kemudian misalkan kita melihat di Instagram, sebutlah BMFKB, mereka memakai ciri khas warna berbeda tiap bulannya. Jadi tiap bulan, misalkan bulan Januari hijau, bulan Februari biru, bulan Maret apa. Jadi lebih ada apa ya, ciri khasnya, kemudian lebih ada kayak penyegarannya juga, jadi nggak monoton seperti itu. Kemudian juga ada menggunakan ajakan untuk segera bertindak, misalkan kita menyampaikan konten tentang edukasi 3M, misalkan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, kita harus menyertakan ini berhubungan dengan materi Pak Raza kemarin dengan caption biasanya, atau caption bisa taruh di foto. Jadi jangan bikin kalimat yang nggak apa-apa sih sebenarnya memakai kalimat yang tidak mengajak tapi membuat publik berpikir kembali, tapi lebih alangkah baiknya untuk menggunakan kalimat segera bertindak gitu. Kemudian langkah yang ketiga itu dorong followers untuk berdiskusi. Jadi kita sering-sering aktif di Instagram dan ngecek apa sih feedback dari publik di Instagram gitu, dan mungkin mereka ingin mengetahui, mereka berpendapat, dan mungkin dari pendapat itu kita bisa membuat feedback kembali supaya mereka merasa bahwa kita ini ternyata aktif juga, peduli juga ya tentang publik gitu. Kemudian ada menggunakan hashtag yang tepat. Dan kebanyakan beberapa akun sih, kalau Casey lihat, akun setiap mereka posting di bawahnya tuh banyak sekali ada hashtag-hashtagnya, dan terkadang hashtagnya itu nggak signifikan, nggak berhubungan dengan konten yang diupdate. Misalkan ada hashtag like for like atau segala macam. Dan alangkah baiknya untuk sebuah institusi itu tidak memakai itu, karena kalau menurut Casey sendiri ini jatuhnya ada sedikit kayak apa ya, kayak nggak usah banyak-banyak, spam lah gitu. Jadi kayak sedikit dan yang berhubungan saja gitu. Karena kalau pakai hashtag ini berhubungan dengan algoritma di Instagram, karena algoritma di Instagram ini sangat cerdas ya. Jadi misalkan kalau ada publik yang mengklik misalkan tentang hashtag berzakat, nanti bisa muncul nih ada rumah zakat dari hashtag tersebut. Jadi algoritma sangat pintar. Kemudian ada, ini opsional sih, menyertakan wajah di beberapa konten. Jadi misalkan karena kalau Casey baca, kita menyertakan wajah tuh publik itu rasanya lebih kayak lebih dekat, lebih intim gitu dengan institusi tersebut gitu. Tapi ini opsional. Kalau menurut sih kayak sebenarnya nggak juga sih gitu. Kemudian selanjutnya ada strategi konten, caption harus oke, seperti yang Casey bilang tadi di atas ya. Tidak monoton, bisa mencapai publik, bisa merangkul publik lah seperti itu. Kemudian ada keteraturan feeds. Jadi kalau bisa feeds-nya itu jangan berantakan. Kalau misalkan bisa, kalau boleh kasih saran, tadi pakai warna yang solid atau ciri khas dari institusi kita gitu. Kemudian atau kita posting ada covernya, misalkan kita bikin tentang konten trivia, ada cover trivia, misalkan kita ada konten kuis, ada poster tentang kuis di depannya, baru di swipe, baru isi kontennya tersebut, seperti itu. Kemudian ada promosi silang. Nah, maksudnya promosi silang ini adalah meskipun kita mengupdate konten di Instagram, kita masih tetap bisa melakukan promosi, tapi di luar platform Instagram. Misalkan kita promosi konten kita di Instagram di Facebook, atau kita promosinya di WhatsApp atau di mana. Jadi itu lebih melebarkan sayap publiknya gitu, tidak hanya di Instagram seperti itu. Kemudian ada menggunakan tadi Instastory atau Snapgram karena lebih aktif. Kemudian ada konsisten penjadwalan update. Jadi misalnya kita update trivia setiap hari Senin gitu, supaya misalkan ada publik yang menunggu-nunggu, trivia dari rumah zakat bagus nih, coba deh kita tunggu, oh nih di update hari Senin, udah 2 minggu hari Senin, mungkin minggu depan hari Senin lagi gitu. Jadi
publik tuh tahu gitu kapan jadwal kita mengupdate dan publik menunggu-nunggu seperti itu. Kemudian ada balas komentar followers. Jadi ini ya sama dengan di notice tadi ya. Jadi lebih terasa lebih dekat gitu antara publik kita dengan institusi dari lebih dekat dengan Instagram kita gitu. Kemudian bekerja sama dengan key opinion leader atau influencer, dan seperti yang kita tahu bahwa di Instagram itu ada yang namanya selebgram atau influencer, dan seperti yang tadi Bu Wair juga sudah balas bahwa mention bahwa influencer itu sangat berpengaruh bagi institusi kita gitu, karena di nol image, misalkan kita memilih influencer yang baik seperti Irwansyah dan Rizky Sungkar, dan itu membawa dampak juga kepada perusahaan kita, image-nya jadi baik seperti itu. Dan kemudian ada belajar memposting dengan benar. Nah, seperti apa sih belajar untuk memposting dengan benar ini? Nah, ternyata setelah dilakukan riset banyak sekali platform, salah satunya adalah Oberlo. Mereka menyatakan bahwa ada best time to post on. Jadi ada waktu prime time, waktu terbaik untuk kita memposting di Instagram. Contohnya, seperti bisa dilihat, best days ini ternyata jatuh di hari Senin, Rabu, dan Kamis untuk postingnya karena mendapat engagement yang luar biasa. Dan kemudian untuk hari yang bisa dibilang minim interaksi itu di hari Minggu. Mungkin bisa kita kaitkan dengan karena hari Minggu itu hari libur dan mungkin orang juga banyak rehat dari kegiatan sosial media ya. Oke, kemudian untuk jamnya sendiri ada di jam 11 siang sampai jam 1 siang, itu selama jam makan siang. Kemudian ada jam 7 malam sampai jam 9 malam, itu setelah jam-jam setelah bekerja, seperti itu. Jadi mungkin sama makan siang, setelah rehat bekerja kan kita bisa makan sambil ngecek HP, kemudian malam-malam pulang dari kerja ngecek HP lagi, update gitu di sosial media, seperti itu. Dan ternyata dari ketiga hari tersebut, Senin, Rabu, dan Kamis, ternyata hari Rabu memiliki tingkat engagement yang tertinggi. Jadi bisa dilihat ya, kemudian most Instagramers tend to login via mobile. Jadi banyak pengguna Instagram itu yang aksesnya lewat HP gitu. Jadi mereka sebenarnya bisa nge-browsing meskipun selama jam kerja karena simple ya. Tapi dari ketiga hari tersebut, hari Rabu sangat disarankan untuk memposting konten seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk memantau engagement? Jawabannya ada di fitur Insight. Mungkin Casey bisa share screen sebentar mengenai fitur Insight itu seperti apa sih yang terdapat di Instagram. Kebetulan akun Instagram Casey juga memakai fitur Insight ini untuk melihat reaksi dari followers. Oke, Casey izin share screen sebentar. Oke, baik. Oke, baik. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, apakah sudah terlihat? Ya. Baik, oke. Jadi ini akun Instagram Casey. Dan bisa dilihat, Casey memakai fitur Insight-nya ada di sebelah kanan, ada edit profile, promosi, dan insight. Dan untuk ingin mendapatkan fitur Insight ini, kita harus mengubah akun kita menjadi akun profesional. Jadi misalkan Rumah Zakat bisa mengganti akun jadi akun organisasi atau apa, dan ini bisa diatur di pengaturan sendiri. Nah, jadi ini contoh Insight-nya langsung dibuka ya. Nah, di Insight ini kita bisa melihat 7 hari terakhir feedback selama di Instagram itu seperti apa sih, dan di Instagram Casey ini, dari seluruh postingan Casey ada 1.189 akun yang dijangkau, artinya lebih besar 1,1% dari minggu lalu. Kemudian ada interaksi konten, ada 134 interaksi, artinya interaksi itu setiap Casey posting ada yang komen atau ada yang like segala macam. Dan sebenarnya ternyata di minggu ini di 7 hari terakhir interaksinya itu minus 44,2%. Jadi ini maksudnya ini adalah interaksinya kurang aktif dari interaksi yang minggu lalu. Ternyata minggu lalu lebih aktif 44,2% daripada minggu ini. Kemudian ada total pengikutnya dan segala macam. Dan di pojok kanan ada lambang ID buletin.
Nah, itu untuk penjelasan fitur-fiturnya, sinopsis itu apa sih, akun yang dijangkau itu apa sih, interaksi konten apa sih, dan segala macam. Nah, jadi kita bisa melihat, dan untuk akun yang dijangkau bisa kita klik, dan di sini bisa terlihat grafiknya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat ternyata kalau di Casey lebih aktif di hari Kamis untuk akun